Nah, partai pendukung capres terpilih, cara menyelesaikan masalah kok modelnya begini tuh piye. Ya, mereka menuntut kejelasan dari pemerintah. Dan pemerintah cuma au. Nggak bisa memberikan solusi yang terbaik untuk menyamankan para keluarga korban penculikan. Kalau kita ingat masa-masa menjelang reformasi tahun 98 itu, memisahkan nama Pak Prabowo dengan korban penculikan aktivis tahun 98 bukan perkara sepele. Sangat susah untuk dilupakan. Meski capres terpilih sudah menerima itu, konsekuensinya sudah menerima. Ya, dicopot dari jabatan Pangkostrat waktu itu. Namun ini semacam noda hitam. Dan urusan beginian ini terus-menerus dikaitkan sama HAM. Hak asasi manusia. Agar kasus penculikan aktivis tidak lagi jadi torehan kelam di negara kita ini. Ya, dua petinggi Gerindra rupanya menemui orang tua korban penculikan. Ya, karena mungkin ingin membersihkan sekalian lah peristiwa-peristiwa yang menimpa Pak Prabowo, kan mau memimpin jadi presiden. Nah, dua petinggi itu masih orang yang sama, yang kemarin menemui Pak Rizik awal minggu ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra, serta Pak Habibur Rahman. Nah, pertemuan keluarga aktivis ini awalnya tidak diketahui oleh siapapun. Yang menginisiasi juga nggak tahu siapa. Nah, kemudian keduanya nimbrung di situ. Yang menambah parah lagi, Pak Sufmi mengunggah foto tersebut dan menulis bila pertemuan sebagai upaya Gerindra mempererat hubungan persaudaraan dan menyamaan visi. Ya, lalu dikatakan pula itu, topik tentang politik nggak muncul, lebih banyak bicara mensejahterakan rakyat katanya. Isu pendidikan, dikatakan di situ pangan dan kesehatan. Nah, dalam pikiran Gerindra, pelanggaran HAM sudah rampung, non-yudisial oleh pemerintah, sudah selesai. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Waduh. Yo wae. Karena itu kan menimpa ketua umumnya, ya masyarakat paham dan memahami lah. Nah, partai pendukung capres terpilih, cara menyelesaikan masalah kok modelnya begini tuh piye. Golek menangi dewe. Bagi yang belum tahu atau pas tahun 98 belum lahir, itu berarti 26 tahun yang lalu itu. Harus sekarang tahun 2024 itu. Ketahuilah, ini Om Begawan pengen memberikan sedikit informasi. Pada masa gerakan reformasi, itu ada sekelompok orang di Kopassus bernama Timawar. Dikabarkan menculik banyak aktivis mahasiswa dan beberapa aktivis di luar akademisi, ada seniman dan sebagainya. Nah, beberapa di antaranya kembali. Tidak sedikit yang meninggal dunia dan ada yang hingga detik ini hilang begitu saja, entah di mana jasadnya, nggak tahu. Baik hilang kabar, termasuk fisiknya tidak bisa ditemukan. Nah, Timawar itu divonis bersalah. Sehingga mantan Danjen Kopassus yang saat itu bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya dicopot dari jabatannya. Intinya dipecat gitu loh. Nah, Panglima TNI yang memecatnya itu ya Jenderal Wiranto. Yang salah satu anak buahnya ada Pak BY, Pak SBY. Mengapa Danjen Kopassus dipecat? Meski anak buahnya yang melakukan perbuatan jahat loh. Di TNI memang berlaku komandan 2 tingkat mesti yang menanggung risikonya. Menerima konsekuensi dari kelakuan anak-anak buahnya itu. Lantas, bubar Orde Baru runtuh, Pak Harto mengundurkan diri. Orang yang menghubungkan dengan Timawar bergerak atas dasar perintah Prabowo, katanya itu. Ya mau bagaimanapun pimpinan Orde Baru itu kan mertuanya Pak Prabowo, Pak Harto waktu itu. Banyak yang menduga aktivis yang diculik itu
kerap mengkritik Soeharto dengan sangat keras. Waktu itu kan memang belum ada kebebasan berpendapat, katanya dibungkam. Nah, lantas setelah itu, tahu kekuasaan ayah istrinya itu runtuh, Pak Harto runtuh. Mertuanya itu, Prabowo kabur ke Yordania. Di Yordania sana. Hidup di sana dan jadi pebisnis usaha adiknya itu Mas Hasim. Nah, para keluarga aktivis yang anak, suami, adik, saudaranya belum kembali, mereka kemudian berkumpul dan membentuk solidaritas korban penculikan. Dengan catatan Pak Prabowo di Yordania itu hampir saja kehilangan kewarganegaraan. Tidak punya warga negara Yordania dan akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia waktu itu. Supaya masyarakat paham, apapun yang sekarang terjadi, Pak Prabowo nanti adalah jadi presiden kita. Ya tetap kita hormati. Cuma kita menyampaikan peristiwa-peristiwa yang mungkin banyak yang belum mengetahui. Adapun aktivis yang aman dari penculikan, ada yang berurusan dengan hukum, ada yang aman-aman saja, tapi ada yang sembunyi. Yang jelas di antara para aktivis itu ada Budiman Sujatmiko, yang kemarin terus ngepro sama Pak Prabowo, yang kini mendukung Pak Prabowo. Ada Andi Arief di Demokrat, ada Agus Jabu, Ketua Umum Partai Prima waktu itu. Ada juga Nezar Patria yang sekarang menjabat Wakil Menkominfo. Wow. Nah, almarhum Desmond J. Mahesa itu petinggi Gerindra. Serta banyak lagi. Dulu mereka korban, sekarang sudah banyak yang berada di pemerintahan. Hebat kan? Namun keluarga aktivis, utama yang masih hilang, belum diketahui rimbanya, mereka menuntut kejelasan dari pemerintah. Dan pemerintah cuma au. Gak bisa memberikan solusi yang terbaik untuk menyamankan para keluarga korban penculikan. Upaya mengungkap bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi, hingga sekarang tetap gelap gulita. Para pelaku malah sudah banyak yang menghirup udara bebas. Ya syukurlah, ya memang harus begitu. Tapi keluarga tetap menuntut. Nah, bila anggota keluarganya beneran sudah tidak ada, nah ini tuntutannya tuh di mana makamnya, dia mau mengetahui di mana dikubur. Nah coba bayangkan, misalnya kita merasakan atau mengalami yang mereka alami, lantas ditemui orang partai dari orang yang pernah bertanggung jawab atas hilangnya keluarga kita. Apa yang Kompolnas mau sampaikan? Terlepas dari Pak Prabowo beneran atau tidak loh ini, ya, saya tidak menuduh loh. Mestinya ada empati, ada penghormatan pada keluarga aktivis yang telah menjadi korban. Apapun yang terjadi, keluarga aktivis ini menjadi tonggak sejarah untuk merubah wajah Indonesia. Akhirnya muncullah era reformasi dengan semua kebebasan yang bisa dinikmati oleh bangsa ini. Nah, menurut Mas Wahyu Susilo, itu adik dari seniman Wicidukul yang dari Solo itu, dari Kampung Jagalan. Ada Kampung Jagalan di Solo itu. Malah menyebut itu, pertemuan itu jebakan keluarga korban dan aktivis. Ini saya hanya menyampaikan loh, dari Mas Wahyu Susilo, adik dari seniman Wicidukul. Ya mestinya yang diundang bukan hanya keluarga, tapi berserta IKOHI. Mengapa begitu? Selama ini kan IKOHI lah yang membersamainya, mengawal, memperjuangkan, mengupayakan kejelasan di mana orang yang mereka cinta itu berada. Masa dari tim Mawar yang menjalani proses, ya mungkin ada yang sudah bebas lah, belas tidak tahu aktivis yang hilang itu di mana. Bila memang sudah meninggal, ya tolonglah tunjukkan di mana makamnya, agar keluarga bisa ziarah, merawat makan, serta mendoakan arwah mereka. Hilangnya aktivis 98 jadi catatan buruk kok perjalanan bangsa Indonesia ini. Dan ini pembelajaran agar di masa datang tidak terulang kembali peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, Mas Wahyu juga menambahkan ini. Kesannya pertemuan dengan dua pentolan Gerindra ini ditutup-tutupi. Ben banyak orang nggak tahu. Sebab tidak semua keluarga korban diberitahu. Ya, putri almarhum Yadin Muhyiddin itu membantah mendapat informasi, apalagi undangan pertemuan. Enggak. Rupanya pertemuan kemarin itu dirancang oleh KSP. Adalah Mas Mugianto, staf ahli KSP
Itu ex-ketua IKOHI tahun 2000 sampai 2004. Ya termasuk salah satu korban penculikan itu. Yang menginisiasi pertemuan. Lah Mugianto itu dibantu oleh Aan Rusdianto, korban penculikan juga itu. Makanya waktu keluarga korban diundang, pada nggak menaruh kecurigaan karena yang mengundang itu juga teman-teman korban penculikan. Sebab keduanya lumayan dekat. Zaman dulunya lumayan akrab para aktivis itu. Awal memperjuangkan hak-hak korban penculikan mereka bersama-sama. Nah, Pak Supmi itu mengelak disebut yang merancang acara. Dia hanya diberitahu bahwa ada pertemuan itu dan ditawari mau hadir atau tidak. Lah jebule ada Mugianto, Aan, serta Faisal Riza itu. Mantan aktivis juga yang mengalami sendiri peristiwa mengerikan itu pada tahun 98-99. Kok pada berubah sekarang? Apa karena jabatan, uang, dan sebagainya? Benar sih, bisa jadi ketiganya punya perspektif yang wis gak seperti dulu. Tapi kemudian menemukan sama Partai Prabowo, ini sulit dinalar. 3 mantan aktivis itu kan genah masih sehat wal hafiat. Sekarang malah masuk pemerintahan. Sedangkan keluarga lain masih belum tahu nasib anggota keluarga mereka loh. Bila memang mengundang Pak Supmi dan Pak Habibur Rahman, minta izin dulu kenapa sih? Tanya tuh mereka itu, bersedia bertemu apa tidak dengan mereka. Ya semacam memberitahukan, kulon nuwun, orang beras-beras. Tidak memanusiakan manusia seperti itu. Lah bukankah mereka pernah berproses bersama, bareng wis penak lali, orang nganggo-nganggo. Mesake para korban yang masih menanti-nanti harapan itu. Sehingga tahu bagaimana suasana batin keluarga korban penculikan toh. Ini empati lah. Om Begawan merasakan juga kan beberapa teman korban penculikan kan juga teman Om Begawan juga. Peristiwa itu menggambarkan politik bisa melibas apapun, mengabaikan pertemanan, keluarga, bahkan sejarah kelam bisa dimanfaatkan buat kepentingan politik kok. Lah politik itu renek konco, renek musuh. Tidak ada teman, tidak ada lawan. Renek mung kepentingan renek wis penting penak lali. Lah ngompoles mari sama-sama memetik pelajaran ini. Di politik itu kayak gak ada norma saat ini. Etika gak ada, apalagi empati. Luka batin keluarga korban, kegetiran mereka mencari di mana keluarga yang belum ketemu. Tidak dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Belum diketemukan aktivis yang hilang itu hanya dianggap masa lalu. Angin lalu, penting. Nah ini, padahal mereka pahlawan-pahlawan reformasi. Dikorbankan untuk munculnya reformasi untuk merubah muka negara kita. Bila mereka yang kehilangan anggota keluarganya saja bisa dipolitisasi, jadi dagangan, bagaimana kita yang orang-orang biasa? Apa rakyat yang pusing ngadepin kebutuhan hidup tiap hari ini loh, rego-rego muda nih. Ini benar-benar dipikirkan mereka nantinya. Om Begawan sih nggak yakin kalau mereka mikir kita. Oh yang gitu-gitu aja dianggap tidak ada, apalagi yang kita yang masih hidup ini. Wes, itu ajalah pesan Om Begawan. Semoga didengar dan masyarakat semakin paham dan tahu. Itu ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.